Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di Markas Saham. Kali ini kita akan membahas request, tapi sebelumnya apabila saudara para trader mengetahui bahwa channel ini bermanfaat, silahkan subscribe channel ini, kemudian like and comment. Dan jangan lupa bagi saudara yang ingin berbagi kopi dan ingin mentraktir kopi, silahkan untuk masuk ke link berikut ini. Minimal 1 kopi dan maksimal terserah Anda. Baik, rekan-rekan trader semuanya, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita berjumpa lagi di dalam request dari Pak Sasvito Solo. Tolong Pak, saham NTBK atau BKSL, kami tunggu, semoga selalu sehat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Pak Sasvito Solo, begitu juga dengan panjenengan, begitu juga dengan Anda. Semoga selalu sehat, walafiat, dan juga selalu di dalam berkahnya. Baik, untuk dua saham NTBK dan BKSL, mungkin untuk NTBK sedikit saja, kemudian BKSL yang akan kita bahas lebih banyak ya. Oke, untuk NTBK secara teknikal, Bapak Sasvito, bahwa NTBK saat ini parabolik SAR-nya secara teknikal ya, secara parabolik SAR-nya itu masih di atas biru ini ya, berarti masih ada tekanan ya. Kemudian volumenya masih kecil sekali dan cenderung kepada volume jual gitu ya. Lalu kemudian untuk stokastiknya ini sudah memasuki titik jenuh bawah ya. Ya, oversold ya, oversold. Jadi sudah banyak yang mulai jual, tetapi apakah sudah banyak yang mulai jual ini ada tanda-tanda naik? Kita masih belum tahu karena ini bertambah tebal ya, bertambah tebal untuk ke area overnya. Lalu kemudian apabila kita melihat di trading view yang lebih banyak, ternyata ini mengalami long downtrend ya. Nah, ini adalah long downtrend. Dan dengan perincian adalah ini sangat ekstrim. Kemudian ini mulai melandai ya, kemudian terus mulai melandai. Kemudian ini flat ya. Nah, flat. Oke. Apakah ini nanti akan naik? Ya, ada potensi naik, tetapi wait, tunggu dulu ya, kita clear dulu. Kita langsung aja kepada perhitungan broker summary ya. Kita NTBK, kita cek broker transaction ya, kita sudah NTBK, kita cek yang mana nih? Dua ini dulu, 9 Februari sampai 10 Februari. Karena apa? Karena 9 Februari ini dia IPO ya. IPO-nya di sini ya. Ini saham baru kelihatannya ya. Belum ada perulangan ya. Jadi makanya kami bahas sedikit karena belum ada perulangan. Ini masih awal mula gitu ya. Seperti contohnya buka dulu ya, itu awal-awal naik kemudian turun. Tapi sekarang sudah mulai ada perulangan. Nah, sehingga kita bisa analisis. Kalau ini kan masih susah untuk kita analisis secara mendalam. Oke, yang pertama adalah tanggal 9 Februari 2022 ini IPO-nya dia naik. Nah, kemudian dia stop sampai sini. Ya. Jadi ini luar biasanya adalah opennya 135 kemudian turun dan naik lagi. Ya. Kelihatannya ini dipom-pom aja ini, dipompa ya, kayak pompa sepeda gitu ya. Habis orang IPO kemudian dijual habis-habisan dan naik lagi ya. Mungkin banyak yang terpancing di sini. Besoknya ini sempat naik kemana? Ke 165. Jadi dipom-pom lagi nih, seret gitu ya kan. Karena mungkin ada gairah positif ya. Kemudian ternyata orang sudah lepas, hilang kepercayaan atau apalah, kemudian mereka menjual habis-habisan ya. Sampai tutupnya ya, close-nya 126 sama dengan low-nya ya. Oke, kalau kita lihat ini sudah kedalaman minus 6,67% ya. Oke. Nah,
Oke, kita analisis dua ini ya, tanggal 9 dan tanggal 10. Ini kejadian unik. Februari ya, 9 dan 10 Februari, kita load, kita save as Excel. Ini NTBK ya. Oke. Nah, kalau kita melihat bahwa analisanya, kalau kita lihat satu ya, NTBK, NTBK masih dalam posisi long downtrend ya, walaupun sudah melandai, namun belum ada tanda-tanda gairah pasar ya. Oke, sehingga wait and see dulu ya. Kemudian untuk IPO-nya itu mulai tanggal apa ini? 9 dan 10. Ini kita analisa sedikit. 9 dan 9 ya, 9 Februari. Nah, ini mungkin Pak Suwito apa membeli di pasar primer ya. Ya, IPO di tanggal, atau mungkin kalau pasar sekunder ya beli tanggal 10 ya. Ini sudah memang terlihat wow gitu yang saham baru ya. IPO 9 Februari 2022 sempat dipom-pom. Nah, dipom-pom itu adalah diguyur ya, kemudian dipompa lagi. Diguyur kemudian dipompa, ini menyebabkan apa? Menyebabkan para trader, khususnya adalah retail ya. Ini apa namanya, mendapatkan euforia. Tapi ternyata ya, besoknya setelah mengalami kenaikan, kalau kita lihat besoknya itu adalah tanggal 10 ya, tanggal 10-nya setelah mengalami kenaikan, kemudian hilang kepercayaan trader pada saham NTBK ini. Maka untuk prediksi pergerakan untuk yang saat ini ya, dalam jangka pendek yaitu 1 pekan perdagangan belum dapat dianalisa, walaupun jangka panjang pun juga masih wait and see. Artinya apa? Artinya siapa yang masuk belum tahu. Nah, ini Pak. Secara teknikal juga belum menunjukkan tanda-tanda gairah. Ya, masih belum menunjukkan tanda-tanda gairah pada perdagangan jangka pendeknya. Oke. Lalu kemudian kalau kita melihat untuk ini ya, broker transaction-nya, kita nggak perlu lihat akumulasi distribusinya karena kita sudah tahu bahwa ini, oh ini kalau jangka ini ya, jangka apa namanya? Ya, ini kelihatannya akumulasi atau distribusi ya kalau digabung ini ya. Oke ya, enggak apa-apa lah. Akumulasi, distribusi, dan kesimpulan. Oke. Kita cek. Tapi kalau kita melihat ya, tentu kalau ini distribusi nih ya. Tapi kalau dua ini kita melihat dua ini ya, akumulasi atau distribusi ya. Oke. Oke, kemudian kita cek lagi. Nah, ini unik. Berarti ini ternyata sudah distribusi ya. Oke, minus ini jawabnya. Oke, untuk distribusi 284.742 lot. Oke, kita cek harganya. Nyantolnya di mana? Ya,
para trader di sini nyantolnya di mana? Yang dua ini aja ya. Oke, kemungkinan saya ya, dua ini aja nyantolnya di mana ini? Ya. Ya. Kita rata-rata kita coba rata-ratanya sampai ini 5 besar saja enggak apa-apa ya. Nah, kita rata-rata terus aja. Rata-rata sampai sini. Kemudian ini rata-rata juga. Rata-rata juga ya. Oke. Sorry. Oke. Kemudian ini juga kita rata-rata yang bawah. Loh, kenapa kok tadinya 5 terbesar Pak, sekarang kok semuanya agar lebih akurat ya. Saya ubah metode, ini coba semuanya ya, di harga semuanya biar lebih akurat. Oke, sampai sini. Dan kita juga rata-rata ini ya, kemudian ini 140, 16 dan 15. Oke ya. Nah, ketemu, kemudian kita rata lagi. Sorry. Nah, rata-rata ini 126 ternyata ya. Kalau kita lihat, dia rata-ratanya di 126 horizontal. Nah, ini kita ternyata nyantolnya di sini. Ya. Ternyata nyantolnya di sini nih ya. Nah, tatkala dia sudah ini sudah habis ya. Jadi kemudian ini naik, kemudian ini dipom-pom ya. Lalu kemudian ini sudah habis ternyata. Ya, sudah habis. Berarti ini kan mereka wah, ini apa namanya? Sudah banyak yang jual sini. Nah, maka dari itu kita tidak menganalisis lebih jauh gitu ya. Ini kapan ini apa namanya naiknya? Bandar kelihatannya belum masuk ini. Kalau kita lihat lagi antara tanggal 9 Februari sampai 14 April ya. Kita jangka panjang ya. 14 April ya. Oke, hari Kamis kemarin. GBK 9 Februari sampai 14 April. Oke, ngecek. Sorry. Nah, ini dia. Oke, kalau kita melihat akumulasi dan distribusinya, kita cek average. Oke, 5 terbesar untuk cek akumulasi distribusi. Oke, ternyata ini distribusi ya, jelas ya. Nah, distribusi. Seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya tanpa perhitungan pun kita udah paham kalau ini distribusi ya. Distribusi berapa? Kalau kita melihat distribusinya cukup besar, minus 312.426 lot. Ya, ini besar sekali ini. Besar sekali. Dari tadi berapa? Kalau yang pom-pomnya tadi 284 ya. Akumulasinya 611, 815. Ini akumulasinya ya. Kemudian kan ini ada minus ya. Nah, kemudian ini berarti dia terus jual terus. Ya, terus menghabiskan stok. Tapi kalau secara fundamental kita bisa dicek di RTI saham yang beredar berapa, yang beredar di masyarakat ya. Itu ada perhitungannya sendiri, tapi kita tidak masuk ke situ. Oke, nah kemudian ini
untuk harganya aja, ini kita simpel-simpel aja karena kita edukasi ya, edukasi secara gampang kepada teman-teman trader, khususnya yang trader di saham gorengan ya, dan juga yang pemula, saham gorengan dan pemula. Kalau yang sudah expert biasanya mereka main di saham-saham blue chip, karena saham blue chip pun juga itu lebih ke arah fundamental daripada teknikal. Kenapa? Karena kalau kita masukkan dana sebesar 1 miliar katakanlah di saham blue chip, saat ini blue chip tetapi keuangannya kurang bagus, ya bisa repot juga ya. Maka dari itu fundamental yang ditekankan. Tapi kalau gorengan itu biasanya adalah teknikal dan broker summary. Oke ya, average-nya kita cek. Ya, oke. Kita cek sampai ya 102. Kemudian ini ya. Dan ya. Dan yang 5 ini yang 21 ya harganya. Dan ini nah. Oke. Lalu kemudian kita juga average-nya. Kita cek bawah. Oke. Oke, 114 ya. Kemudian kita average juga lagi. Nah, di 111 ini average-nya. Jadi kalau kita melihat maaf. Nah, ini ya. 111 kita cek 111. Nah, ternyata ini banyak yang nyantol lagi ya di bawah sini. Dia kemungkinan masih ya ini saya curiganya di sini. Begitu naik orang-orang para retail ini yang bermain ya. Kalau posisi ini yang bermain adalah para trader besar. Ya, ini saya yakinnya di sini. Yang bermain adalah para trader besar. Ya. Tapi kalau yang ya, tapi kalau yang ini, ya, ini terus kemudian ini dua hari ini. Ya, ini yang main para retail. Ya, ini saya curiganya adalah yang bermain adalah para retail. Ya. Nah, ASI cukup turun, kemudian ada yang pom-pom, kemudian para retail masuk. Ternyata bandarnya terus jual. Akhirnya para retail hilang kepercayaan. Ya. Hilang kepercayaan. Wah, ini jadi banyak ini NTPK ya. Oke, itu ya. Jadi kemudian pada tanggal mana ini? Tanggal berapa ini? 16 dan 17 Februari ya. Ada yang mulai masuk. Tetapi retail masuk. Kemudian ternyata retail itu jual. Akhirnya kepercayaan trader terhadap saham NTBK terus menyusut dan terus melakukan distribusi hingga saat ini. Jadi apabila ada yang bullish untuk saat ini,
hanyalah aksi scalping saja. Nah, ini dia. Coba ya untuk NTPK. Sekarang request untuk BKSL ya. Request untuk BKSL. Ini Sentul City ya. Kita cek untuk teknikalnya. Oke. Untuk teknikalnya sudah mulai turun, Pak. Ya. Satu teknikal parabolik, ada tekanan. Nah, ini ya. Kemudian volume kecil, dan ini stokastik udah jenuh, ya, overblock ini. Ya, ada tekanan, volume masih kecil, ya, kemudian stokastiknya sudah jenuh beli. Nah, maka dari itu untuk saya rasa untuk BKSL harus hati-hati, Pak ya. Itu analisa pertama, tapi kita lihat box sum dulu. BKSL. Nah, polanya BKSL itu gini, Pak. Kalau ini polanya nyaman ini ya, naik, kemudian turun, udah turunnya ya, oke, tidak ada perang harga. Tapi begitu kita lihat ini, nah, ini adanya perang harga, ya, turun. Jadi apa namanya, penjual dan pembeli ini kuat-kuatan, Pak. Ya, terjadi perang harga, ya. Masih ya, saya katakan masih terjadi perang harga antara buyer and seller. Jadi, tapi kekuatan masih didominasi oleh seller. Nah, ini kenapa kok apa namanya kekuatannya didominasi oleh seller daripada buyer? Cek aja fundamental, Pak. Saya tidak berani membahas ini, sensitif. Oke. Ini ya. Seperti ini. Lalu kemudian untuk analisanya bagaimana? Ini nggak usah terlalu jauh lah. Kita ini sudah September, ini yang naik ini September, ini bukit pertama ya. November. Kita cek saja. Sorry, trennya. Nah, ini kan mulai turunnya ke sini. Ya, mulai turunnya ke sini. Oke, kita cek turun saja. Nah, kita cek turun, kemudian kita cek apa namanya? Ini ya. Kita cek hari ini deh, tanggal 14 Aprilnya, ya. Kita turunnya mulai kapan ini? Yang high-nya boleh sini ya. Kalau saya lebih memilih 11 November. 11 November sampai yang terendah ini adalah 3 Februari. Oke, 11 November. Kalau kita lihat ya, 11 November sampai 3 Februari ya, yang terendah sini. Oke, 3 Februari. Nah, alhamdulillah ini bisa ya. Oke, save Excel. Nov 21 ya. Oke, November 21. Oke, kita cek. Kita hapus saja ini. Kita cek sini BKSL. Nah. Oke, sama seperti tadi, akumulasi, distribusi, dan kesimpulan. Nah, kita cek. Nah, ini besar ya. Ini jelas kelihatannya distribusi. Ya, tapi distribusi asli. Tapi berapa? Kita cek.
minus 148.131 lot. Nah, ini besar juga. Besar, cukup besar. Oke. Kemudian kalau kita melihat ini berapa harga yang nyantol, kita cek harganya. Ya. Oke. Kemudian distribusinya kita juga cek harganya. Ya. Nah, ini. Di 61. Ketemu di harga 61. 61. Ya. Ini ya. Udah antara sini. Nah. Sehingga kalau Bapak sekarang posisinya di bawah 61, masih bisa dia naik. Masih bisa. Ya. Jadi masih bisa dia naik untuk mengambil TP. Tetapi permasalahannya adalah kalau kita melihat kenaikan ini, kita belum analisis karena panjang. Ya. Oke, kita bandingkan saja dengan yang ini. Ya, kita bandingkan dengan 2 Maret. Langsung aja kita masuk ke trennya. Nah, ini ya. Oke. Apa namanya? 2 Maret sampai 14 April. Oke. 2 Maret 14 April. Nah, jadi harus sabar ya. Oke, save as Excel. Kita buka. Nah, ini kalau kita lihat akumulasi atau distribusi ini ya. Ya, besar sekali ini. Distribusi besar. Ya, cukup besar ini distribusinya. Ya. Kalau kita melihat cukup besar, ya. Sehingga kalau kita melihat distribusi yang begitu besar, ya, maka ini tentunya harus hati-hati, Pak. Ya. Kita juga lihat average-nya. Ya, ini average-nya. Dan juga ini kita lihat average-nya. Kita cek lagi. Sorry, ini salah ini ya. Ternyata masuknya adalah di 52. Ya. Nah, cek average-nya ini adalah di 52. Nah, di sini. Jadi kalau kita melihat untuk apa namanya, pola seperti ini, ya,
sorry ini saya tebelin 3 aja deh. Ini masih jauh. Jadi tatkala kita melihat ini ya, orang sekarang ini banyak nyantol di sini. Ya, nyantolnya di sini. Nah, kemungkinan kalau naik sampai harga 56 aja, ini sudah TP sebetulnya. Sedangkan ini jangka panjang. Ya, ini jangka panjang ini. Mana tulisannya? Oke. Ini adalah TP jangka panjang. Sedangkan yang jangka pendeknya ini bukan TP sih. Salah bahasa ini kalau TP. Nah, TP ini adalah rata harga trader nyantol. Nah, jangka panjang. Ya. Nah, ini adalah rata trader nyantol jangka pendek. Ya. Nah, maka bagaimana? Nah, panjenengan sekarang yang di harga berapa masuknya? Kalau masuknya panjenengan adalah di harga 50 ya. Lalu atau yang ini di harga berapa ini? Kalau kita melihat yang low-nya ya 50 ya aman. Tetapi kalau panjenengan masuknya di harga ini ya, di harga ini sementara mereka masih berkutat di sekitar harga 52, mereka konsentrasinya masih paling ambil TP di 56. Gitu ya. Jadi ketiga prediksi ya. Kalau prediksinya satu masih perang harga. Ya. Yang kedua, apabila kalau kita melihat ya, ini bukan prediksi ya, prediksinya masih perang harga ini aja. Tapi kita ke analisa dah, karena ini kita belum bisa memprediksi kapan naik. Yang jelas kita prediksinya masih perang harga sekitaran sini, antara sekitaran 50 sampai paling banter 56 ya. Pergerakan diperkirakan ya masih antara 50 sampai dengan 56. Nah, jadi kalau kita melihat ya, sementara itu ya mulai jangka pendek sampai dengan menengah ya, PKSL ya, trader mayoritas masih berkutat untuk ambil harga di sekitaran berapa? 50 sampai 56 di sekitaran 52 ya, sekitaran 52 ya, ambil harga di sekitar 52 sehingga ya bila mengambil sehingga bila TP yang mereka ambil itu kecil karena didominasi retail ya, maka pergerakan dimungkinkan maksimal adalah 56 ya. Bila ada aksi jual dimungkinkan turun sekuat-kuatnya sampai harga 50. Nah ini ya, sehingga bagaimana ya, kalau menurut saya adalah wait and see dulu. Nah, kalau misalkan menurut saya aksinya adalah wait and see, dan apabila memang sudah mencapai TP di TP atau sudah mencapai 56 ya, segera tentukan TP dan beralih kepada emiten lain yang lebih
potensi untuk strong uptrend. Nah, intinya adalah ini saham BKSL masih belum dapat dikatakan ya strong uptrend, justru cenderung lemah di pasar. Nah, ini dia. Ini analisa saya Pak untuk menjawab dua emiten. Monggo silahkan untuk mempertimbangkan juga kepada analis lain. Bisa dikomparasikan pendapat saya dan juga pendapat analis lain yang terbaik yang seperti apa. Sekali lagi bahwasanya kami hanya menganalisis, kami hanya memberikan prediksi ya. Untuk keputusan jual, keputusan beli, strategi dan juga resiko ditanggung masing-masing trader. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Markas Saham. Audio Jungle.